Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 23 Januari 2025. Kita tetap ada alert ya, walaupun IHSG tutup merah. Dan memang harus koreksi dulu seperti yang saya sampaikan kemarin. Alhamdulillahnya kita lihat BBRI sudah diakumulasi asing, maksudnya secara pelan asing mulai mengoleksi perbankan. Dari waktu saya kuliah sekolah bisnis dulu, riset saya tentang rotasi saham, memang sektor finance ini menjadi leader ya, jadi leading indikator. Kalau asingnya sudah masuk ke perbankan, alhamdulillah lah, semoga historical yang terjadi dari dulu berulang ya, Bapak Ibu. Baik, kita akan lihat dulu trading snapshotnya IHSG, lihat bagaimana dia. Ini memang mantap betul ya Bapak Ibu. Dia diangkat dulu, terus kena dulu di sini, sempat ada perlawanan, baru dibanting. Oke, jadi memang melihat oke ini kayaknya test supply, test demand, test supply. Ada yang berpikir tidak ada supply, ternyata dia nunggu pre-closing ya. Jadi begitu. Dia tes dulu pas opening kemarin supaya di close-nya negatif ini. Nanti kita lihat Bapak Ibu, turnover-nya atau total value-nya lumayan besar, 14. Terus jadi alertnya kan jam 10-an ya. Habis itu tidak ada alert. Nah, ini walaupun dia naik tinggi saya curiga nih. Wah, ini kalau udah nggak ada alert session 1, session 2 saya pikir ada alert karena dia lebih tinggi dan tidak ada alert berarti kemungkinan kita akan close. Jadi memang makin banyak alert itu menandakan akan kontinuitas, tapi kalau dia tidak ada bisa saja supply-nya menunggu season 2 ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita lihat basic material, property dan cyclical yang menjadi penekan. ISG-nya minus 0,34 dari net buy. Nah, menarik ini net buy-nya ada sedikit lah, secuil. Netnya 14,56 miliar di composite. Kita lihat di mana masuknya. Nah, masuknya itu signifikan di BBRI. Oke, Bank Mandiri. Cuman masih mix ya, karena dia masih keluar di BBCA. Gantian lah. Kemarin BBRI yang diguyur-guyur ya, BBCA nggak terlalu diguyur. Sekarang gantian mungkin mereka keluar. Pindah mungkinnya, nggak tahu saya. Partinya memang giliran BBCA sekarang yang net sell, BBNI tidak tahu signifikan. Agak subjektif saya, karena saya memang pegang BBRI di bawah 4.000, saya akumulasi cukup banyak ya. Jadi 4.000 sampai 3.800 itu zona-zona, bahkan sampai 3.500 sebenarnya saya nunggu buy on weakness-nya. Tapi dapatnya belum semua, tapi tidak apa-apa, lumayan cukup signifikan saja ya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk tradingnya. Oh ya, regionalnya kalau lihat MSCI-nya luar biasa. Jadi tidak apa-apa, MSCI regional kan masih naik terus. Memang kita harus koreksi dulu, nanti kita akan bahasnya Bapak Ibu. Karena saya udah melihat indikasi kemarin stepping out. Stepping out. Sinyal VPA-nya saya sudah melihat indikasi stepping out. Oke, alertnya cuma ada SSI ya, nanti kita bahas ini saja. Jadi Bapak Ibu, mungkin SSI tidak menarik, tapi Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kita akan cari screening saham di Rekom atau yang lainnya. Kalaupun ada, ya kita analisa. Kalau nggak ada, ya kita carilah yang lain. Kalaupun nggak, kita tunggu besok. Mungkin tidak ada trading hari ini, kita tunggu besok. Mungkin hari Jumatnya ada. Oke, ini dia terkirim, alert botnya terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa join Telegram botnya. Nanti linknya saya masukkan ke deskripsi video, atau Bapak Ibu pakai Google Lens, Bapak Ibu scan QR ini. Juga silakan join Telegram channelnya, ini untuk umum ya Bapak Ibu, sosial media dan websitenya silakan di follow dan dikunjungi. Baik, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi ya. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Sekali lagi mohon tidak boleh request analisa saham apapun. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa. Ini disclaimer ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan akses Telegram botnya, harus lakukan. Jadi karena analisa saya itu Bapak Ibu tidak boleh percaya dengan analisa saya. Dan robot juga tidak boleh percaya 100%. Dia hanya tool saja. Bapak Ibu harus percaya analisa sendiri. Prinsip di pasar saham itu kita tidak boleh percaya dengan analisa siapapun. Percaya dengan namanya first opinion adalah analisa sendiri. Dapatnya dari mana? Ya lakukan sendiri. Dari mana caranya kita bisa belajar? Bisa belajar dari buku, bisa belajar dari video, bisa belajar dari guru, dari mana saja ya. Intinya nanti ya practice make perfect. Jangan pernah tanya orang. Bisa saja pengalamannya berbeda, mazhabnya berbeda. Mazhab trading saya volume price analysis ya. Wyckoff, Wyckoffian. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin berbeda gitu. Jadi
jangan dipercaya karena memang mazhabnya beda. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat untuk belajar namanya volume price analysis ya. Kita pakai Wyckoff. Jadi price, discount, everything, volume, validate. Ya mungkin Bapak Ibu metodenya beda. Mungkin ada yang metodenya pakai stokastik, ada metodenya pakai posisi bulan dan planet Jupiter ya, Astronaci dan lain-lainnya, bebas-bebas aja. Jadi tapi jangan percaya juga. Silakan belajar ini belajar itu nanti temukan caranya sendiri. Jadi disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Tie your trade at your own risk. Resiko ditanggung masing-masing. Pesan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu trading saham, wajib punya trading plan. Pilihlah saham-saham yang risknya kecil dibandingkan rewardnya ya, atau RR-nya minimum 2 kali. Lalu untuk memperkecil risk, Bapak Ibu gunakanlah money management yang baik sesuai dengan profil masing-masing ya. Oke. Ini informasi workshop Bapak Ibu. Jadi kemarin satu orang mengundurkan diri, langsung ada masuk satu lagi ya. Ini kawan dari Bandung ada, sekali ini dari Jakarta. Kayaknya banyak yang dari luar kota untuk batch 37 ini. Oke. Nanti kalau sudah mengikuti kelas basic, Bapak Ibu yang berminat silakan ikut kelas advance-nya. Belajar volume price analysis ini memang tidak banyak. Kalau kelas advance saya batasin satu kelas 6 karena memang saya pengennya yang belajar volume price analysis ini mereka benar-benar bisa baca market. Jadi dibantu nanti basicnya dengan trading bisnis sebagai level basic dan intermediate. Jadi bisa membaca market dengan volume price analysis. Bukunya adalah ya Bapak Ibu pakai Wyckoff kita. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ya. Bapak Ibu bisa scan QR ini atau cek di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, lagi-lagi saya gunakan, saya sampaikan ketik dulu perintah help di dalam robotnya. Kalau sudah akses Telegram botnya, di sini ada perintahnya Bapak Ibu ya, daily time frame, weekly, monthly, ya yang ada inilah ya Bapak Ibu, nggak usah perlu tanya lagi yang 5 menit, kenapa tidak ada 5 menit, nggak usah ditanya, ya memang tersedianya memang cuma ini saja. Lalu di sini kita nanti ada bot chart, jadi di belakangnya ini adalah machine learning ya Bapak Ibu, big data analysis untuk ya riset saya, lalu ada juga untuk chart, bisa bot chart sini ya, bias ini mengakomodasi trader yang bermazhab volume price analysis, jadi banyak mungkin berbeda dengan robot-robot Telegram yang lainnya, ya ini basicnya adalah volume price analysis. Oke, untuk itu di sini kita punya screening, beberapa screening dari mulai rotasi saham, mulai cari saham-saham yang ledakan volume dan saham-saham foreign flow, top kaki juga ada di sini. Jadi rotasi saham sektor 1 sampai 11. Nah, yang penting juga kalau Bapak Ibu menggunakan Telegram bot ini, lagi-lagi saya sampaikan jangan malas nonton tutorial karena ini ilmu. Bapak Ibu yang penasaran kenapa sih apa sih bot deep learning itu, Bapak Ibu bisa tonton yang gambar ini nih tutorialnya. Jadi dari atas yang belum saya selalu memakai chat VBA. Lalu tontonlah dulu VBA. Baru ada tadi yang bertanya tentang PWS ya. Saya suruh nonton dulu lah PWS biar nggak salah paham. Jadi memang volume price analysis saya masukkan ke semuanya. Lalu ini ada screening berapa saham yang tidak menggunakan memang dia tidak relatif langsung ke volume price seperti Star Rotation, itu saya masukkan juga volumenya pakai VWAP. Oke. Nah, ini screening saham Bapak Ibu, bisa saham-saham yang pullback ya, saham-saham yang hajar kanan hajar kiri juga ada di situ. Mari kita mulai dulu pembahasan sahamnya ya. Apa yang langkah kita lakukan? Jadi Bapak Ibu prinsipnya begini. Karena ini tutorial, Bapak Ibu ikutin ya. Jadi kalau ini agak berbeda mungkin dengan saham yang lain, analisa influencer yang lain misalnya ya, yang guru saham yang lain. Soalnya kalau nggak diikutin, nggak dipraktekkan, ini susah nih Bapak Ibu. Nggak nangkap maksudnya. Selain karena memang mazhabnya spesifik, lebih banyak pendekatan volume price analysis dan Wyckoff. Oke, jadi langkah pertama dalam aftermarket close adalah kita melakukan screening, kita cek alertnya. Langkah pertama kita ketik aja alert tanpa ada nama saham, maka dia akan memberikan alert robot yang muncul sejak 7 kalender terakhir, ya mulai dari hari Senin mungkin ya, Java, Goto, di sini ada berapa saham, PGO kemarin, lalu kita tanggal 23 hanya ada satu. Sekarang kita lihat
screen sahamnya. Sekarang kita lihat juga rekom. Dia kebetulan keluarnya jam 10 ya, seperti saya katakan dia sekuensial ada waktunya. Bisa dia keluar jam 10 pagi, tiba-tiba jam 15 dia diguyur. Jadi penutupannya minus bisa jadi ya. Jadi memang begitulah ya Bapak Ibu, market kadang-kadang kita nggak tahu apa yang belum terjadi. Dia bisa aja robot mengatakan, oke, indikasi bagus, SSIA, buy. Ternyata bandarnya berkehendak lain. Itu biasa itu ya. Nah, untuk itu kita cek juga dengan Rekom. Rekom ini dia menggunakan end of day data tanggal 23. Jadi setelah dia keluar tidak akan berubah lagi. Nah, ini ada era bearish sign, Java compound weakness. Jadi yang kemarin-kemarin keluar. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, memang seperti era, seperti PGO yang kemarin kita bahas, dia harus koreksi dulu ya, harus koreksi dulu karena naiknya terlalu tinggi. Ya, yang nggak sabar tadi mungkin buy hajar kanan ya nyangkut lah ya. Jadi memang kita harus atur ya. Jadi kalaupun mau jaga atas itu cuma satu lot aja sebagai petanda, nanti dia merah kan. Biarkan kita nanti tunggu di bawah, akumulasi di bawah ya, nggak apa-apa. Kalau satu lot merah nggak apa-apa, tidak akan bangkrut Bapak Ibu kalau cuma satu lot. Lalu BDT tidak ada, nih candle pattern juga alertnya SSI tidak ada ya. Lalu kita lihat Adaro, Antam, SAC, SSI ini jangan-jangan merah. ESA nggak muncul juga di sini SSI. Jasa Marga, TPIA, Sido sudah sell, tapi saya posisi buy on weakness-nya dapat kayaknya. Sampai berapa ya trading plan saya? Tidak banyak money manajemennya, tapi saya buy on weakness nih. Di bawah, karena dia belum the best time for buying. Tapi sudah terbentuk pattern, mungkin masih panjang ya, mungkin masih bisa 3 bulan, masih bisa 6 bulan fase akumulasinya. Ya. Coba lihat. VPA Sido. Silakan tonton tutorialnya ya untuk trading plan Sido. Jadi dia memang harus turun dulu ya. Jadi ini ya harus turun dulu ke sini. Ini masih panjang perjalanan ya, masih panjang. Sampai kemudian dia break, patternnya naik ke atas, maka low high high low high. Udah, ini pullback ini adalah kesempatan kita mendapatkan ini second chance to buy. Kalau ini the best time for buying, maka ini akan menjadi second chance to buy. Kalau ya Bapak Ibu. Jadi turun ke bawah sini 5 berapa ini ya buy, masih posisi saya masih tunggu. Kalau dia nggak turun, saya nggak dapat barang ya Bapak Ibu. Oke, apalagi kita lihat screening Rocket Jet, ada Jasa Marga, TPIA. Ya, lalu Java, Dead Cross, lalu tidak ada ya. SSI yang nggak ada. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Jadi lalu kita cek. Yang penting kita bahas komposit nanti ini. Kita lihat setelah itu kita lihat SCR Vibum, ada nggak saham-saham ledakan volume? SCR Vibum. Vibum ledakan volume, TPIA. TPIA ledakan volume, VPA TPIA. Ledakan volume dia ternyata. Tapi supply-nya masuk ya. Dari mana tahu? Lihat warna merah. Cun. Jadi masih dia, kalau ini the best time for buying, kalau main di daily, kalau main di weekly masih perjalanan panjang. Tapi kalau daily kita sebut sebagai the best time for second chance to buy. Kita lihat SCR Extreme, ada nggak saham-saham yang ekstrim untuk buy on weakness? GGRM masih ya. Pani yang mau buy on weakness bisa Pani. Yang ketinggalan sabar menunggu kapan mau masuk Pani, dia sekarang dia menjadi extreme fear. Kita lihat VBP. Bagi yang berminat ya, kok saya nggak berminat pula ini. Ini ada demand zone nih yang mau buy on weakness, bisa di sini, tapi kayaknya nggak kuat ya. Ini bisa nih 10.000 nih, nggak tahu nih Bapak Ibu bisa ukur nih berapa candle dari sepanjang ini. Ini dah demand zone-nya. Jangan beli banyak-banyak. Rally test. Namun mungkin ini cocok untuk buy on weakness ya. Jadi besok akan turun ke sini mantul ya Bapak Ibu, karena sudah ekstrim ini. Jadi bisa dia cucuk naik lagi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan. Yang mau buy on weakness, cari demand zone. Itu. Oke, kita mulai pembahasan komposit. Kita cek dengan Speedo Composite.
Apalagi yang belum ya? Ada yang belum. SCR Extreme, ya Pani cocok untuk buy on weakness, BJTM. Nah ini sudah ekstrim ya, dia di luar. PGO Extreme Grid, Bapak Ibu, wajar dia harus koreksi. Dan ya nanti ini karena dia sudah Extreme Grid harus koreksi. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah ini saham-saham yang habis panik terbitlah Hope ya. Ya bisa dicek Bapak Ibu, lalu SCR Hope. Nah dari Hope dia akan menuju grid. Goto Jasa Marga Pegas nih makin lama makin mengecil atau gimana nih? Silakan nanti Bapak Ibu cek yang lain-lainnya. Sekarang kita lihat SCR Top FF. Salah. SCR Top FF. Jadi ada BBRI, Bank Mandiri ya, netbuy tadi kita singgung. Sekarang BBCA dan BBNI. Jadi kalau kita lihat netbuy-nya yang nggak jauh beda juga ya. Asing top perbankannya. Sekarang kita lihat dengan SCR top kaki. Jadi berbicara tentang foreign flow, kita harus bicara juga tentang hukum pertama Wyckoff, yaitu hajar kanan dan hajar kiri. Wow, panik ya, paling banyak di hajar kiri langsung udah panik itu, makanya candlenya besar begitu. Hajar kanan cuan, DSA Adaro di sini kalau kita lihat perbankan justru tidak ada yang hajar kanan nih. Bagaimana mereka cara belinya ya? Bang BBRI. Kalau kita ada ajar kiri, Pani, Raja. Nah, BBC ajar kiri. Ternyata selain BBC dan ini ajar kiri. Ini menarik nih ya. Asingnya netbuy, tapi mungkin lokal ya. Karena hajar yang guyur ke kiri ini, yang gantian sekarang yang jual lokal nih BBRI. Mana BBRI? Nih ya. Karena kemarin kan asingnya net sell, sekarang asingnya net buy ya diguyur sama lokalnya gitu mungkin ya karena net hajar kiri nih buktinya. Oke, sekarang kita cek udahlah ya kita sama Speedo langsung. Speedo Composite mudah-mudahan tidak berlama-lama. Kita cek kompositnya, Speedonya masih tetap berada di zona grid, masih demandnya masih lebih besar pada supply. Kita lihat dengan start C0, kompositnya turun 0,3 minus. Sekarang relatif terhadap komposit 0,3. Kita lihat sektoralnya. Energi momentumnya naik, tapi power price-nya tidak terlalu muncul. Infra berbalik. Kesehatan masih tetap melemah saat kompositnya melemah. Non-cyclical melemah saat komposit melemah. Industri juga. Yang mulai menguat cyclical. Aduh, nggak kelihatan nih. Finance Bapak Ibu bisa lihat. Ya, jadi dari sini kita dapat gambaran perbankan secara sektor mulai menguat relatif terhadap komposit ya. Jadi ada indikasi leading gitu ya. Sekarang kita cek dengan VPA Weekly Composite. Nah, kalau kita lihat weekly di Composite kan masih hari Kamis, masih ada sisa volume besok hari Jumat. Mudah-mudahan ini sudah mulai ya, masih oke. Sinyalnya tidak ada, volumenya masih di bawah rata-rata. Kenapa? Masih hari Kamis. Volumenya sudah tetap warna hijau. Dia adalah climate fall up, sinyal untuk menguat. Tetapi ini ada bantingannya. Nanti kita lihat di daily, ada supply yang masuk. Tapi secara umum masih warna hijau, artinya masih climate fall up. Validnya kapan? Besok. Lihat volume besok. Apakah volume besok menjadi net sell? Ya berubah dia bisa nih. Oke, tapi kita punya pattern nanti di daily lah ya. Weekly ini naik ke atas seperti saya sampaikan. Di atas ini ada supply. Kemarin sudah saya ceritakan. Kita cek dengan VBP dulu. VBP Weekly Composite. Jadi kalau weekly-nya kita lihat bahwa demand zone-nya itu menjadi acuan ya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan berkali-kali. Kemarin ini kita masih ada demand zone. Sudah dites sekali. Tes 2 kali. Mudah-mudahan dia kuat ya. Nanti kalaupun dites sekali lagi dia kuat. Kalau dia enggak bahaya ya. Itu ini ada kita punya demand zone. Harus supply-nya nggak kelihatan di weekly. Nanti kita lihat di daily supply-nya. VPA Composite. Apa sinyalnya ya? Sinyal daily tidak ada. Jadi masih oke lah. Karena candlenya merah. Volumenya kecil. Nilai transaksi gede. Ya berarti mungkin banyak bermain di big cap ya. Volumenya di bawah rata-rata, spreadnya di atas rata-rata. Bapak Ibu ini sempat naik, jadi kita tadi tahu bahwa ini bantingannya sesaat ya. Oke, volumenya di bawah rata-rata dan dia netral saja. Kalau kita lihat,
Ya, candlenya ini merah dibanting di pre-closing ini Bapak Ibu ya. Kita tahu volumenya rendah tapi ini tetap masih ke atas ya. Masih oke. Kita tunggu gini ya. Maksud saya begini. Perjalanan tuh masih terjadi ya. Ini misalnya ini low, ini high, ini high low. Jadi higher high, maka kalau dia mau naik ini kan dia break higher high. Maka kalau dia mau naik tinggi dia harus pullback dulu, membentuk high low. Jadi penting high low untuk mengkonfirmasi. Kalau nggak ada high low-nya nggak bisa ya. High low naik. Nah, pattern-nya baru terbentuk. Low, high low, higher high, high low, higher high. Kalau udah itu, maka baru kita lihat di weekly. Dia harus break di atas ini supaya pattern-nya baru. Cuma kalau kita tunggu dia ke atas, ya ketinggalan bareng lah. Jadi ini pattern-nya sudah terbentuk sebenarnya. Oke. Kita cek dengan demand zone-nya. Kalau dia turun nunggu di mana? VBP, composite. Oh, kena demand supply zone-nya ya. Kenapa dia turun? Karena di atas ini sebelumnya ada supply nih. Ini dari sini Bapak Ibu ya. Dari situ. Ini ada rally base rally. Nah, ini adalah supply-nya. Jadi dia begitu naik, kena supply dia turun. Dia turun. Pertama ini ada sedikit untuk bulan ini adalah demand zone. Kalaupun dia turun bawah sampai di sini ya. Karena kita punya di bawah itu. Ini kalau dia menjadi demand zone, maka dia bisa turun ke sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah kaget kalau kompositnya turun sampai di sini membentuk high low. Justru bagus supaya ini tutup dulu gapnya gitu ya. Jadi supaya dia naik ke atas. Ini dia tes, dia mengambil demand dari bawah dia untuk ngetes ke atas. Nanti di sini ada supply sedikit, tapi ini dari sini ya supply-nya ya, dari daerah sini dia tekan. Mudah-mudahan itu bisa dilawan. Supaya yang penting kita punya low, high, high low. Nah pas dia turun gini lah kita beli ya. Oke, sekarang kita lihat foreign flow, PIF, composite. Berikut ini chart foreign flow untuk composite. Bapak Ibu, kalau kita lihat memang ada korelasi tinggi antara pergerakan composite dengan asing. Hari ini asingnya tetap net buy 14,65 miliar. Ya, dalam 5 hari ya, masih tersisa net sell minus 311 miliar. Dan 20 hari ada 2,9 triliun net sell. Dalam 60 hari 29,82 triliun asingnya net sell. Dan sehari ada 27,54 triliun net sell. Jadi masih besar sekali ya asingnya masih net sell. Ya kita mudah-mudahan ini bottoming lah. Di sini sudah mulai kelihatan asingnya mulai net buy walaupun kecil-kecil ya. Nah kalau besok dia turun ya kita tunggulah sinyalnya. Mungkin dia sampai 7100 untuk posisi kita tunggu net buy tadi di demand zone. Sekarang kita lihat SSIA, belum tentu SSIA ada alert harus dibeli ya. Kalau nggak ada nggak bagus ya besok ya. Sekarang kita lihat dengan alert SSIA. SSIA alertnya kapan saja? SSIA alertnya 24 hampir 1 bulan nih. Kita nggak tahu nih fresh atau tidak. Kita cek dengan Speedo SSIA. Jadi langkahnya yang sama. Mungkin sahamnya Bapak Ibu bisa ganti. Sekarang SSIA menjadi fear, artinya supply-nya sekarang besar nih Bapak Ibu. Maksudnya dia lebih besar daripada demand. Kita cek dengan Star SSIA. Ya, kita cek dulu kalau weekly-nya speedometer bisa. Oh, dia melemah. Relatif terhadap komposit yang melemah, dia juga ikut melemah walaupun jarak antar bintangnya memendek ya Bapak Ibu. Jadi dia masuk fear. Kalau siklusnya masih jauh nih, Bapak Ibu, masih jauh. Nanti di sini habis panik terbitlah hope, tapi nggak apa-apa ya. Kita menganalisa nama juga belajar. Sekarang kita cek dengan weekly-nya berada di mana W star SS ya. Jadi kalau weekly ini baru valid besok. Oh, dia berbalik lagi, sempat dia habis berbalik, mungkin dia mau pullback dulu. Tidak apa-apa, kita tunggu besok ya Bapak Ibu ya. Ini bagaimana SSIA, tapi arahnya sekarang malah ke panik dia. Tapi weekly belum valid untuk hari ini. Cuman kita tahu arahnya memang ke panik dia. Belum begitu kuat untuk berbalik menuju hope. Oke, kita lihat dengan VPA monthly top down ya. VPA monthly SSIA. Oh, rentan ya. Jadi SSIA ini kalau dari monthly belinya memang awal 2024 dia naik ke atas. Ini fase akumulasinya ya. Jadi kelihatan nanti dia kalau turun Bapak Ibu dia akan mengejar di sini. Dia akan mengejar ini. Biasanya begitu. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, dia marking out. Kita akan cek apakah dia the best time for selling.
Ya. Oke, mandinya kita lihat dengan VPA weekly SSI ya. Jadi weekly-nya ini kita lihat dulu benar ya. Jadi ya, kadang kita perlu menganalisa bukan saham-saham yang selalu pasti naik. Kita menganalisa saham-saham untuk menghindari kita masuk. Itu bisa juga. Jadi ini the best time for buying untuk weekly. Ya, second chance to buy. Reakumulasi, marking up, distribusi. Ya, ini sudah jelas distribusi. Ini kalau di daily-nya mungkin sudah the best time for selling. Atau di weekly-nya ini menjadi the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Maka dia akan turun ke bawah. Dia akan kembali ke demand zone ini ya. Nah, volumenya kita tunggu besok, belum valid, tapi strukturnya kita ambil simple saja lah ini. Ini textbook ya. Ini markup. Ini distribusi. Ini ada sinyal sell jelas sekali. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Kalau dia jebol ke bawah, dah jauhi SSC ya. Karena dia sudah second chance to sell di weekly. Ya. Sekarang kita lihat dengan VPA SSC ya. Jadi kalau ya dia mainnya terpaksa main pendek ya Bapak Ibu. Jadi siklus di daily-nya ini karena kita weekly-nya sedang the best time for selling, jangan berharap tinggi dan wajib pakai stop loss. Ini adalah marking up, distribusi, marking down, akumulasi, low, high, high, low, higher, high. Lalu dia turun untuk melanjutkan ke bawah ya Bapak Ibu. Ini udah higher high, low, ini high. Jadi pattern-nya sudah berbalik. Ini high, ini adalah low. Ini low terhadap high, sekarang bentuk lower low. Sempat tadi dia melawan naik, tapi di sini ada supply. Langsung diguyur ke dalamnya. Ini ada supply dari sebelah sini yang dia tertekan. Dari sinilah supply-nya. Kelihatan ya, dia naik ke atas lalu supply-nya masuk. Ya, robot nggak tahu kapan dia supply-nya masuk. Kirain akan naik lagi untuk. Ternyata tidak. Kita cek dengan VBP weekly SSI ya, kita lihat weekly-nya konfirmasi dia the best time for selling. VBP weekly SSI ya, kita lihat weekly-nya ya Bapak Ibu. Nah, dari weekly-nya maka kita kalau ini markup ya. Jadi Wyckoff itu berjalan dengan baik di SSI nih. Jadi harusnya kita belinya the best time for buying. Ini adalah ya, ini mungkin distribusi, ini masih markup tergantung ya nanti. Ini distribusi, maka dia sekarang ada supply di atas. Ini kalau dia jebol di bawah, break new lower low, maka dia akan mengejar ini. Karena dia sudah the best time for selling, naik ke atas sebagai second chance to sell. Jadi yang punya SSI harusnya sell waktu naik di sini. Sebab dia sudah the best time for selling. Second chance to sell. Kalau dia low, maka ini sudah masuk fase E. Di Wyckoff. Ya nanti Bapak dan Ibu yang ikut workshop Wyckoff, nanti kita bisa belajar lebih detail. Nah nanti dia akan kejar di sini. Karena ini adalah demand zone. Jadi prinsipnya seperti manusia ya, dari tanah kembali ke tanah. Yang kalau siklus ini dari akumulasi akan balik ke akumulasi lagi. Daily-nya gimana daily? Daily dia ke atas. Yang di atasnya supply. Di mana supply-nya? Ini dia supply-nya panjang ini. Ini Bapak Ibu. Ini adalah supply. Ini kalau ditarik dari ke sana nih sentuh, supply-nya masuk ya. Jadi supply-nya masih panjang ke atas sana. Jadi pun kalau udah ke atas ini supply masuk kan untuk mengakomodasi new lower low. Maka supply-nya harus tekan, dia harus naik dulu untuk mengambil supply, dia tekan ke bawah. Yang penting kalau weekly donciannya jebol 925 harus cash Bapak Ibu yang pegang SSI aja. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan karena siklusnya the best time for selling. Apa diharapkan ketika siklus. Jadi walaupun ada alert, taruh ke siklus Wyckoff-nya. Ini saya jelaskan juga. Tutorial juga saya jelaskan lah. Jadi harus tahu kita Wyckoff siklusnya. Dan dia kalau pengalaman saya ya, kan sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia, sudah hampir 14 tahun lah. 14 tahun saya pakai Wyckoff ini. Dia berjalan di weekly.
Gitu. Banyak saham-saham yang berjalan di weekly. Ada beberapa yang berjalan pakai monthly seperti MNCN. Nah, itu monthly itu. Ya banyak lah. Bapak Ibu bisa riset nanti. Kita cek dengan apa lagi? Wave SSIA, kita lihat bagaimana wave-nya. Pasti wave down ini. Iya, wave down ya Bapak Ibu. Lihat. Dia wave down. Nih. Dia turun. Nah, ini wave down. Dia lebih tinggi. Wave down membentuk new low berarti wave down. Jadi tinggal dia melanjutkan aja ke bawah kalau time frame lebih besar. Ya, nanti pakai weekly juga bisa Bapak Ibu. Pakai wave WSS ya. Yang validnya karena dia wake off-nya bermain di weekly. Ya, dia ya lagi tinggal tunggu break new low. Kalau break new low maka valid lah ya. Oke, sekarang kita lihat DOM SSC ya. Jadi seperti saya sampaikan, kadang kita melakukan analisa bukan harus sekadar membeli, tapi melakukan analisa untuk menghindari. Terutama yang sudah punya rajin-rajin melakukan analisa. Asumsikan kita sudah punya analisa, punya SSIA, lalu kita analisa, maka kita tahu dia the best time for sellingnya sudah, second chance to buy-nya sudah. Ini second chance to sell. Ini net foreign-nya 14,8, lumayan di hari ini di atas 10%. Tapi 5 sampai 2 hari dia di bawah 20%, di bawah 10%. Tidak signifikan. Kita cek dengan foreign flow SSIA dengan perintah PIF SSIA. Ya, dia cukup besar ya. Jadi 5 hari dia tidak signifikan. Ini hari ini tadi 14%. Rasionya tetap lokalnya. Cuman nih memang asingnya net sell sebesar minus 8,14 miliar. Dan 5 hari tercatat net sell minus 9,7 miliar. Dan 20 hari net sell yang membesar minus 52,62 miliar. Dalam 60 hari ada minus 119,16 miliar asingnya net sell. Dan sehari 191,35 miliar. Jadi Bapak Ibu, dia terus net sell ya ini. Kalau kita lihat dari awal Desember, dead cross, lalu dia sekarang tampak mau dead cross, golden cross, tapi tidak kayaknya. Dengan masuknya ini net sell, sepertinya dia akan kembali turun nih. Oke, jadi acuan di SSIA main acuannya, chart utamanya wake off-nya bermain di weekly. Di daily kita main fast trade kalau mau selamatin diri karena dia second chance to sell sudah berlewat. Kalaupun rezeki Bapak Ibu terlanjur nyangkut, usahakan keluar kalau masih diberi third chance. Kesempatan 3 untuk exit, keluarlah ya. Bahaya itu kalau close tadi harga ini. Pokoknya bahaya saja kalau close di mana? 925 gitu. Bahaya itu. Setelah itu kita cek dengan trend. Salah nih. Trend SSC ya. Trend SSC ya. Jadi batas the stronghold kita jangan sampai 925 ini. Jadi kalaupun dia untuk new low di sini udah bisa lah Bapak Ibu exit ya. Ini batas terakhir nih 925 dikurang 2 tick berarti 915 stop lossnya. Jangan sampai close di bawah lower low ini, dia akan membentuk new lower low, maka trennya berlanjut. Walaupun dia bilang ini under value ya Bapak Ibu, karena ini asumsi, hati-hati. Setiap model ekonomi atau model apapun yang pakai asumsi itu tidak benar. Tidak benar. Yang benar harusnya tidak pakai asumsi gitu. Lalu kita cek dengan PWS SSIA. Nah, PWS ini dia pakai Hakinasi. Bapak Ibu harus belajar dulu tutorial Hakinasi. Ini dia pakai volume price. Volume price tentu tidak pakai Hakinasi, pakai volume price ya, Bapak Ibu. Jadi ini untuk mengakomodasi bahwa kita tidak melihat volume price-nya, maka ditempel di sini. Volumenya di atas rata-rata, spread-nya di atas rata-rata, lalu close-nya down. Nah, ini close down flat. Tampaknya memang distribusi belum masuk besar karena dia sempat naik lalu dia ditutup negatif dengan supply-nya masuk tiba-tiba ini Bapak Ibu. Oke, jadi sinyal sell-nya sudah beberapa hari yang lalu. Pesannya cuma SSIA kalau dia close 925 di bawahnya 915, 920 itu exit lah. Harus case bahaya nih kalau lihat weekly-nya ya. Biasanya time frame besar nggak bohong Bapak Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Ya seperti saya sampaikan tadi, terkadang kita analisa belum tentu untuk membeli, tapi kita analisa untuk menghindari. Atau kita analisa ulang saham-saham yang kita punya. Asumsikan tadi kita punya SSIA lah.
Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.